Kita selesai dari syarah An-Naqidul Awal. Kita masuk Ad-Darsu Ats-Tsalitsu. Pelajaran yang ketiga. Fi Syarhin Naqidi Ats-Tsani. Dalam syarah penjelasan An-Naqid yang menghancurkan keislaman, merusak Islam, Ats-Tsani yang kedua. Qala rahimahullah, man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'ita, dan barang siapa yang membuat antara dia dan antara Allah wasa'ita, pada beberapa penengah atau perantara. Prakteknya yad'uhum, berdoa dia, hum pada mereka, wasa'id menyembah boleh, berdoa boleh, wa yas'aluhum, dan minta dia, hum pada mereka, wasa'id, asy-syafa'at, syafaat, wa yatawakkalu, dan berpasrah dia, alaihim, atas mereka, wasa'id, kafara, maka kafir siapa orang yang seperti ini. Ijma'an, berdasarkan ijma', sudah ijma'nya, sudah berdasarkan ijma' dalam Islam, siapa yang menjadikan perantara antara dia dan antara Allah, tidak langsung kepada Allah, prakteknya dia berdoa kepada perantara itu dan minta syafaat kepada perantara itu, serta pasrah tawakal kepada perantara itu, maka hukumnya kafir, musyrik, kafir. Asyarah penjelasan, qala rahimahullah, Ats-Tsani, berkata siapa Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, Ats-Tsani yang kedua, ai min nawaqidil Islam, yang kedua dari nawaqid Islam, may yattakhidhu bainahu bainallah wasa'id yad'uhum wa yas'aluhum syafa'a wa yatawakkalu 'alaihim kafar ijma'an. Qauluhu may yattakhidhu bainahu bainallah wasa'id, ucapan beliau tentang ini, ai maksudnya wasa'ita minal khalqi, beberapa perantara dari makhluk, yatawassatuna, menjadikan perantara mereka, lahu indallahi bizamihim, lahu pada makhluk, indallahi di sisi Allah, bizamihim berdasarkan prasangka mereka. Jadi di antara makhluk ini ada yang dijadikan perantara untuk berhubungan dengan Allah istilahnya. Wadil mas'alah mas'alatul wasitah, ini permasalahan adalah masalah wasitah, perantara, penyampai, bainallah wal khalqi, antara Allah dan antara makhluknya. Wa fiha tafsil, dalam masalah ini ada penjelasan yang rinci, kama qala Syekhul Islam, sebagaimana penjelasan dari perkataan dari Syekhul Islam. Faman qala la budda min wasitatin bainallah baina khalqi fa innahu yus'al, siapa yang mengatakan tidak boleh tidak harus ada perantara antara Allah dan antara makhluk, yang ngomong begitu, fa innahu yus'al, maka dia perlu ditanya, ma maksuduhu bil wasitah, apakah maksud dia dengan istilah wasitah itu, wasitah itu. Fa in kana al-maqsudu, maka jika ada apa yang dimaksud dia itu, annahu la budda lana min wasitatin fi tablighir risalah, sungguhnya kelakuan tidak boleh tidak bagi kami harus ada wasitah, perantara di dalam menyampaikan risalah, fima bainana wa bainallahi, antara kita dan antara Allah, fahada sahih, ini benar. Jadi kalau ngomong antara kita dan antara Allah dalam masalah penyampaian risalah
risalah dari Allah, itu mesti harus ada perantara, ada sanadnya, ada perantaranya. Siapa ini? Nah, seperti itu, benar itu. Hadhihi wasitah la budda minha. Ini perantara dalam urusan risalah agama ini, la budda minha, tidak boleh tidak, memang harus. Man angkaraha justru kafar. Siapa yang mengingkari wasitah masalah tabligh risalah ini, maka kafar, hukumnya kafir. Fala budda min wasitah fi tabligh syar'ihi. Tidak boleh tidak, harus ada wasitah, perantara di dalam menyampaikan syariatnya Allah. Siapa mereka? Wahum ar-rusul. Mereka itu adalah para utusan, rupanya minal malaikat, dari para malaikat. Contohnya malaikat Jibril, wal basyari, dan dari golongan manusia. Faman angkara hadhil wasitata kafar. Siapa yang mengingkari, tidak percaya, tidak setuju dengan ini perantara, maka hukumnya kafir. Faman angkaral malaikata war rusula. Siapa yang mengingkari para malaikat dan para utusan, alladzina ya'tuna bi syar'illah, mereka yang datang membawa syariat Allah. Terus waqala, berkata dia, karena dia ngingkari, nggak butuh, dia ngomong la hajata ilaihim, kami tidak ada keperluan kepada mereka para utusan. Nahnu nattasilu billah bidunihim, kami berhubungan dengan Allah dengan tanpa mereka. Langsung kami ini, telepon langsung, WA langsung. Guyonannya sekarang itu. Kama taquluhu, sebagaimana mengatakan pada ucapan ini siapa? Sufiyatu, golongan sufi, yaitu innahum ya'khuduna 'anillahi mubasyaratan bila wasithah. Sungguhnya mereka orang sufi mengambil ilmu dari Allah langsung, mubasyarah, langsung, bila wasithah, dengan tanpa perantara, tanpa guru, tanpa sanad, tanpa utusan. Jadi kami ini khusus langsung kepada Allah, mubasyarah, live and share, bukan like tapi live. Fahada kufrun bil ijma. Ini adalah hukumnya kafir secara ijma. Secara ijma. Jadi kalau ada orang bilang pokoknya antara kita dengan antara Allah ini harus ada perantara, kalau ini yang dimaksud adalah urusan risalah syariat, iya memang harus, yaitu para utusan, habis utusan terus sampai kepada kita. Ini benar. Justru sebaliknya, kalau bilang dalam masalah syariat ini tidak ada perantara, kami nggak percaya malaikat yang bawa, utusan yang bawa, kami tolak itu. Nah, itu justru kafir malah. Justru kafir. Kayak orang sufi yang mengatakan kami ini ilmunya langsung dari Allah, nggak butuh Nabi Muhammad, nggak butuh siapa-siapa, nggak butuh saya. Nah, ini malah justru berarti ini tidak iman kepada utusan. Padahal kan amana billah wa rasulihi. Iman itu iman kepada Allah dan Rasul. Berarti ini menolak utusan. Hukumnya apa? Kafir. Jadi orang sufi yang sudah kelewat batas itu kalau bilang ahli sunnah ini mengatakan, wah kamu itu dalam pelajaran yang lalu ilmu kamu itu dari mayit kan gitu. Anil mayit, orang mati sampai, kalau saya ini langsung sama Allah, ilham dari Allah. Ya memang kemungkinan besarnya mereka ada sebagian yang didatangi oleh jin yang ngaku malaikat Jibril, ana Jibril, ana Mikail, ana Israel. Ini yang menakutkan. Wa hunaka wasitatun man athbataha faqad kafar. Di sana juga ada wasitah, perantara. Siapa yang menetapkan, mensahihkan, membenarkan perantara itu, faqad kafar, maka justru dia kafir.
Wahia adapun perantara yang seperti ini, allati dzakaraha syekh, yang telah menyebutkan padanya siapa Syekh rahimahullah. Ini yang diambil, yang disyarahkan, ini yang dimaksud. Wahia, boleh ini ditandai. Ay yuttakhadha ay yattakhidha wasitatan bainahu wa bainallah. Mengambil dia orang pada perantara antara dia dan antara Allah. Prakteknya yad'uhum wa yatlubu minhum asy-syafa'ata. Memanggil atau berdoa dia kepada mereka wasitah dan mencari dari mereka syafaat, pertolongan. Wa yatawakkalu dan tawakkal alaihim atas mereka wasitah. Fahadhil wasitatu man athbataha kafara ijma'an. Wasitah seperti ini, siapa yang menetapkannya, menganggap itu benar, berarti kafir secara ijma'. Kenapa? Li'annahu la wasitata bainana wa bainallahi fi ibadatihi, fi ibadatih. Karena tidak ada perantara antara kita dan antara Allah di dalam beribadah kepada Allah. Nggak boleh tawakalnya, doanya tadi kan berdoa, minta, tawakal, dilewatkan orang dulu. Nggak boleh ada wasitah antara kita dengan Allah dalam ibadah. Ibadah apa contohnya? Berdoa, tawakal, menyembelih, bernazar dan lain-lain langsung kepada Allah. Nggak boleh lewat orang. Nggak boleh. Bal yajibu alaina an na'budallaha wa nad'uwahu mubasyaratan wa biduni wasitah. Bahkan wajib atas kita untuk beribadah kepada Allah dan berdoa kepada Allah langsung, mubasyarah, langsung. Wa biduni wasitah, tanpa wasitah, tanpa perantara. Wa an natluba minhu asy-syafa'ata biduni wasitah, dan mohon atau mencari dari Allah pada syafaat dengan tanpa wasitah juga. Kalau ingin syafaat langsung minta kepada Allah, nggak usah lewat orang. Nabi syafaatilah kami, padahal Nabi sudah meninggal, nggak perlu. Kalau minta langsung Allah, ya Allah berilah saya syafaat lewat Rasulullah, baru boleh. Mintanya langsung sama Allah, jangan minta sama Nabi. Nabi sudah meninggal. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihir rusul afa immata. Itu afa immata, dan Allah menyebutkan Rasul juga mati, meninggal. Jadi nggak boleh minta sama orang meninggal. Wa anna tawakkala alaihi biduni wasitah bainana wa bainallah, dan agar kita bertawakal kepada Allah dengan tanpa wasitah, bainana wa bainallah, antara kami dan antara kita dan antara Allah. Dalilnya mana? Qala ta'ala ud'uni, apa itu? Ud'uni, langsung berdoalah kamu padaku, kata Allah. Ini ibadah. Kamu ibadah, contohnya berdoa langsung sama saya. Astajib lakum, maka aku mengabulkan kalian. Jangan ud'uni bi tariqati fulan, misalkan bi wasitati fulan. Kamu doa sama saya lewat mampirkan si fulan itu ya, perantara si fulan. Nggak ada begitu. Orang beribadah langsung sama Allah. Surat Ghafir ayat 60. Maqala ud'uni biwasitati fulan. Berdoalah kamu padaku dengan perantara si fulan. Au ittakhadhu wasitatan. Membuatlah kalian pada perantara. Nggak ada dalil kayak begitu. Fahadhil wasitatu man athbataha faqad kafar. Maka wasitah seperti ini, siapa yang menetapkannya, meyakininya harus begitu, maka hukumnya kafir. Hukumnya kafir. Wahia annahu yaj'alu bainahu bainallahi wasa'id. Wahia adapun wasitah yang membuat kafir itu, dia itu membuat antara dia dan antara Allah pada wasa'id. Prakteknya gimana? Yasrifu lahum syai'an minal ibadah. Membelokkan dia lahum untuk mereka wasa'id
Syai'an sesuatu minal ibadah, dari ibadah. Contohnya memanggil, menyebut namanya, menyembelih di situ di kuburannya. Tujuannya apa? Min ajli ayyuqarribuhu ilallah. Tujuannya ini karena arah agar mendekatkan mereka wasaid pada dia ilallah, kepada Allah. Jadi datang misalkan di kuburan, duduk semalam manggil namanya seorang wali, ya wali, ya wali, ya wali, ya wali. Tujuannya biar walinya itu mendengar, terus walinya ngomong, datang sama Allah, ya Allah tolong dekatkan orang ini. Ini yang pinter siapa ini? Allahnya apa walinya? Lah ini dia syirik. Dia membelokkan mestinya sama Allah kepada wali.